Pemirsa, penguatan kinerja ekspor dan impor hingga Agustus 2021 mengindikasikan terjadinya pemulihan ekonomi Indonesia secara baik. Pada periode Januari hingga Agustus 2021, ekspor dan impor Indonesia sama-sama mencetak pertumbuhan signifikan. Jadi penguatan kinerja ekspor dan impor ini menjadi indikasi telah terjadi pemulihan ekonomi Indonesia secara baik. Saat menggelar konferensi pers secara virtual, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memaparkan pertumbuhan ekspor pada periode Januari-Agustus 2021 mencapai 37,37% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada kinerja impor yang juga mengalami pertumbuhan hingga 33,36%. Tren surplus neraca perdagangan RI yang berlanjut hingga Agustus 2021 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah, yakni mencapai 4,74 miliar dolar AS atau tertinggi sejak 6 bulan terakhir. Surplus tersebut ditopang dari nilai ekspor bulannya yang mencapai 21,42 miliar dolar AS dan ini merupakan rekor tertinggi selama ini. Selain itu, surplus pada Agustus 2021 juga ditopang oleh peningkatan ekspor produk manufaktur sebagai komoditas utama, tren peningkatan harga komoditas dan peningkatan impor negara mitra dagang. Sementara itu, untuk komoditas utama seperti CPO mengalami pertumbuhan ekspor sebesar 61,80% dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun ekspor produk timah tumbuh 56,29% dan biji logam tumbuh 40,99%. Sementara dari segi permintaan, Mendag memandang penting dilihat kegiatan dari pemulihan ekonomi di negara tujuan ekspor. Misalnya Tiongkok. Menurut Lutfi, impor Tiongkok meningkat 33,1% pada Agustus 2021 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian impor India juga tumbuh 51,5% dan impor Vietnam naik 21% pada periode yang sama. Terkait produk UMKM, Mendag menyimpulkan nilai ekspor produk UMKM masih rendah. Mendorong pertumbuhan UMKM, pemanfaatan platform oleh UMKM harus ditingkatkan. Mungkin bukan produk UMKM kali ya, maksudnya yang dikerjakan oleh UMKM berapa untuk ekspornya. Jadi Stella, kalau kita lihat jumlahnya dari 16.000 eksportir itu 85% adalah UMKM. Tetapi permasalahannya 95% daripada masalahnya adalah hanya 5% daripada nilai ekspornya itu adalah nilai ekspor UMKM. Sedangkan yang 95% dari value itu adalah pengusaha-pengusaha besar. Nah, sekarang yang kita kerjakan, terutama sejak COVID-19 ini, kita mendapatkan terutama dari studi dari ADB, kita mendapatkan bahwa ternyata ketika COVID-19 ini terjadi, UMKM yang mengadakan ekspor atau mengerjakan kegiatan usahanya melalui platform digital, mereka mempunyai nilai tambah lebih baik dari 36% dibandingkan kalau tidak melalui proses platform digital. Oleh sebab itu, yang pertama kita akan kerjakan adalah memastikan bahwa tahun depan ini kita akan onboarding pelaku-pelaku usaha kecil menengah kita, baik itu untuk kegiatan domestik maupun untuk ekspor, onboarding untuk setidaknya 1 juta UMKM. Bali Pos melaporkan.